Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat semua hari ini? Sehat. Ya. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan kita hari ini dengan lancar dan sukses. Ya, seperti yang pernah Ibu jelaskan kemarin, hari ini Ibu akan menyisipkan satu kegiatan, yaitu perumusan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti ini, Ibu ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai dasar, nilai-nilai kebajikan yang semua orang itu menganggap itu betul benar dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Nah, itu kita dapatkan dari mana? Dari kita mengangkat kesepakatan kelas yang sudah kita miliki. Sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, kita akan mencoba menggali dulu kesepakatan kelas yang sudah, walaupun tidak tertulis, tapi kita tahu itu adalah kesepakatan kelas atau aturan. Bahasa lain kesepakatan itu aturan ya. Kita punya aturan, walaupun tidak tertulis di sini. Itu yang akan kembali kita coba angkat dan kita perkuat lagi sebelum kita masuk ke keyakinan kelas. Kegiatan hari ini kita lakukan pertama dengan curah pendapat. Jadi setiap siswa boleh mengemukakan apa aturan atau kesepakatan kelas yang kalian rasa itu berlaku di kelas kalian atau di sekolah juga boleh. Bisa dimengerti? Ibu akan bagikan sticky note, silahkan kalian menulis masing-masing di kertas ini, boleh satu atau lebih juga boleh. Saya minta satu orang membacakan ya. Yang suaranya besar, dibacain. Setelah ini kita sepakati bersama yang mana nanti yang disepakati turun ke bawah ya, yang kita sepakati. Ayo, siapa yang bersedia untuk membacakan? Iya, yang suaranya besar. Ferliana dulu, nanti Idun. Gak apa-apa. Perwakilan perempuan dulu. Hasil curah pendapat. Ayo. Hasil curah pendapat kesepakatan kelas. Meminta izin sebelum menggunakan barang orang lain. Oke. 2. Berdoa sebelum belajar. 3. Aktif dalam pembelajaran. 3. Bijaksana dalam menggunakan HP. Menjaga kebersihan kelas. Hadir di sekolah tepat waktu. Boleh menggunakan HP di jam kosong. Meminjam barang harus meminta izin terlebih dahulu. Oke. Terus. Mengerjakan tugas tepat waktu. Berpakaian rapi sesuai hari. Ya, alhamdulillah. Bagus ya. Jadi semua ini aturan yang memang tidak tertulis tapi kalian rasakan memang harus begitu. Iya kan? Tidak tertulis di kelas kalian. Nah, mungkin setelah ini
supaya lebih memotivasi kita menaati aturan, bisa kita tulis tuh kesepakatan kelas, khusus kelas 11 MIA 2. Sekarang, karena ada beberapa yang sama, bisa kita rangkumkan di bawah ya. Kita mulai dari, ya di sini ada hadir di sekolah tepat waktu. Kita turunkan. Ya, jadi di sini ada kurang lebih 8 yang sudah kita kelompokkan. Yang pertama, hadir di sekolah tepat waktu. 1. Kemudian, berdoa sebelum belajar. Berikutnya, saat belajar harus kalimatnya aktif dalam pembelajaran. Kemudian, terkait penggunaan HP. Bijaksana dalam menggunakan HP. Kemudian berpakaian rapi. Apalagi? Ada tambahannya, kita gabung dengan yang ini ya. Di sini berpakaian rapi sesuai hari. Jadi tidak hanya rapi saja. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, dan yang terakhir adalah harus meminta izin sebelum menggunakan barang orang lain. Apakah kesepakatan ini benar-benar bisa disepakati dan mau dilaksanakan dengan kesadaran dan tanggung jawab? Kok nggak semangat? Beratkah kesepakatan ini untuk dijalankan? Tidak. Berat atau tidak? Tidak. Yakin mau melaksanakannya? Yakin. Bismillah. Insya Allah ini adalah kesepakatan yang bagus. Kalau kalian bisa melaksanakannya, maka pasti akan lebih tertib kelas ini. Oke. Jadi ada 8 kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Sekarang kita naik lagi levelnya ke keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu isinya adalah nilai-nilai kebajikan yang tersirat. Nggak kelihatan secara langsung di aturan. Tapi itu adalah nilai yang sebenarnya diharapkan menjadi karakter kalian. Karakter dari siswa. Sadar nggak? Contohnya begini. Kalau kita naik kendaraan bermotor, aturannya harus pakai helm. Kedua? Mempunyai garis spion. Oke, harus ada kaca spion motornya. Apalagi? Rating. Oke, lampu ritingnya harus nyala dan hidup ya. Jangan sampai cuma pajangan saja. Giliran mau riting kita merasa sudah pasang lampu riting, ternyata si lampunya mati. Oke, kita naik motor seperti naik sepeda bisa-bisa aja gitu. Karena itu demi keselamatan diri kita sendiri. Iya, betul sekali ya. Jadi tidak sekedar kita ini dibikin repot dengan aturan. Ada sesuatu yang lebih tinggi dari paksaan kita mengikuti aturan. Jadi kita itu dibuat aturan supaya kita jadi selamat. Pakai helm supaya kepalanya selamat. Kenapa harus kepala yang paling dilindungi? Karena kepala yang menjaga otak boleh. Di sini ini pusat saraf, semuanya yang mengatur aktivitas tubuh kita ini kepala, otak. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan tangan kita, kita masih bisa hidup. Ada apa-apa dengan kaki, masih bisa hidup. Tapi kalau gangguan dengan kepala, pasti fungsi hidup kita jadi terganggu. Jadi ada nilai keselamatan yang ingin dicapai. Sekarang, kita akan membuat menarik sari atau kesimpulan dari kesepakatan yang kita buat ini. Ibu bacakan ulang ya. Hadir di sekolah tepat
waktu. Seperti tadi aturan helm itu untuk keselamatan, kira-kira hadir di sekolah tepat waktu itu nilai keyakinannya apa? Silahkan kalian tulis lagi di sini. Oke. Sekarang Ibu minta satu orang, kita mau mengumpulkan ini ke dalam kelompok-kelompok keyakinan sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat tadi. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk membacakan? Boleh. Ayo Idun. Kita sesuaikan dengan kesepakatan kelas yang pertama tadi. Bacain kesepakatan kelas yang pertama. Bijaksana. Iya, Ibu. Yang ini tadi. Hadir di sekolah tepat waktu. Oke, hadir di sekolah tepat waktu. Sekarang Idun bisa bantu teman-temannya mencocokkan hadir di sekolah tepat waktu itu, nilai keyakinan yang cocok itu apa? Kedisiplinan. Oke, kumpulkan yang ada kedisiplinan di bawah. Ya. Oke, ada lagi yang kedisiplinan? Boleh. Oke, kemudian mana lagi? Ini ada? Atau nggak apa-apa, nanti ini ada yang lainnya. Terus, kita lanjut ke yang kedua. Berdoa sebelum belajar. Oke, nilai keyakinan apa kalau berdoa sebelum belajar? Oke, betul sekali. Religius atau keimanan. Kumpulkan, Idun. Nih, ini ada. Ini juga. Oke. Oke, selanjutnya kesepakatan tadi yang ketiga. Yang ini. Aktif. Aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran. Keyakinan kelasnya siswa harus bersikap apa? Aktif. Oke, betul. Ya. Selanjutnya, lihat lagi kesepakatannya, Idun. Yang ini udah tadi, berpakaian rapi sesuai hari. Apa? Berpakaian rapi sesuai hari. Coba tanyain ke teman-temannya, apa yang cocok keyakinan? Apa yang cocok dengan keyakinan berpakaian rapi sesuai hari? Kerapian, kesederhanaan. Oke, kerapian sama kesederhanaan. Oke. Nah, berikutnya, lihat lagi. Oh, sama yang ini tadi ya. Berarti yang mana yang belum? Ini. Bijaksana dalam menggunakan HP. Nilai kebajikannya apa? Bijaksana. Iya. Oke, bijaksana atau kebijaksanaan. Di bawah aja. Oke, terus lanjut. Ada juga di sini, udah gabung. Terus apa yang belum? Nih. Mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau mengerjakan tugas tepat waktu. Tanggung jawab. Iya, betul. Tanggung jawab ya.
Iya, terima kasih banyak Idun. Terima kasih semua untuk kita hari ini. Jadi, alhamdulillah sudah ada 8 keyakinan yang kita sepakati untuk menjadi nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan pada diri kita, pada diri siswa kelas 11 MIA 1. Oh iya, MIA 2. Kelas 11 MIA 2. Jika kalian menerapkan keyakinan kelas ini, Ibu yakin maka kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik. Apa yang sudah disepakati hari ini, supaya semakin kuat melekat pada diri kita, Ibu berharap ini bisa dibuatkan dalam bentuk poster yang ditempel di kelas, ya seperti itu. Bisa dibuatkan poster untuk keyakinan kelas itu? Bisa. Oke, mudah-mudahan secepatnya bisa ditempel di sini dan akan menjadi pengingat kita ketika kita melakukan kesalahan. Karena ini adalah sesuatu yang kita sepakati bersama. Oke, 1 jam pertama sudah kita selesaikan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ayo Rena, silakan masuk. Bagaimana kabarnya hari ini? Lagi bete Bu, sama Ayu. Tadi saya hanya ingin meminjam buku catatan karena ada 2 materi 2 hari yang lalu yang tertinggal saat saya izin tidak masuk sekolah. Padahal dia juga sering saya bantu menyelesaikan tugasnya. Begitu ya. Wajar sih sama bete. Setiap orang juga pasti kesal jika diajukan, apalagi oleh teman sendiri. Lalu apa tindakanmu tadi? Saya tarik paksa aja Bu bukunya. Tapi akhirnya buku itu robek sampulnya. Belakangan baru saya tahu kalau Ayu hanya bercanda dengan tidak mau meminjamkan bukunya. Wah, pasti kamu tadi kesal sekali ya. Sekarang bagaimana perasaanmu? Saya menyesal Bu dan merasa bersalah karena merobek bukunya. Lantas, sikap seperti apa yang Rena yakini? Harusnya saya lebih bersabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Rena untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf pada Ayu Bu, dan saya bersedia memperbaiki sampul bukunya. Nanti saya akan bawa ke tempat penjilidan untuk disampul ulang. Bagus. Bagaimana perasaanmu jika kamu sudah melakukan tindakan yang kamu yakini? Perasaan saya akan lebih baik Bu, dan saya akan senang karena bisa menjadi lebih tenang, sabar, dan bertanggung jawab. Baiklah Rena, mari kita selesaikan masalah ini. Kita panggil Ayu ke ruangan. Siap, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Suci. Ayo silakan duduk. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Bu. Tapi Suci terlihat kurang segar. Apa kamu sakit?
Ya Bu, saya hanya sedikit pusing karena masih mengantuk. Apa kamu semalam kurang tidur? Iya Bu, semalam saya begadang nonton drakor Bu, karena tanggung tinggal beberapa episode. Dan saya baru bisa tidur jam setengah 3 Bu. Begitu ya. Memang anak-anak seumuran kamu memang sedang hobi-hobinya nonton drakor. Sesekali juga ibu suka nonton. Apa itu yang menyebabkanmu terlambat datang hari ini? Iya Bu, saya tidak kuat bangun padahal ibu saya sudah berusaha membangunkan. Apakah Suci tahu tentang peraturan datang ke sekolah jam berapa? Tadi Suci datang jam berapa ke sekolah? Tahu Bu, jam 7.15, sedangkan saya tiba di sekolah pukul 7.40. Bagaimana pendapatmu tentang kejadian hari ini? Apa kira-kira keyakinan kelas yang sudah Suci langgar? Saya menyesal Bu, karena saya jadi terlambat datang sekolah. Saya merasa jadi anak yang tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, dan juga mengikuti ibu. Baiklah Suci, apakah sulit bagimu untuk mengatur waktu tentang hobi nonton dan waktu istirahatmu? Tidak akan nonton drakor malam hari Bu, karena besar kemungkinan saya tidak bisa mengontrol waktu. Bagus Suci. Jika Suci bisa melakukannya, maka kira-kira Suci akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang disiplin, menghargai waktu, dan pandai mengontrol diri Bu. Luar biasa Suci. Semoga ke depannya kamu bisa komitmen dengan tekad perbaikanmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Ya. Pertama-tama saya ingin meminta maaf karena terpaksa mengganggu sedikit waktu Bapak Ibu Guru setelah mengajar full sepanjang hari ini ya. Insya Allah 60 menit ke depan lebih dan kurangnya kita akan bersama-sama di ruangan ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu Mokakur karena mewakili kepala sekolah yang berhalangan hari ini ya. Ya, pertemuan kita hari ini insya Allah akan membahas sebuah ilmu baru, yaitu budaya positif di sekolah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di tengah terik panas ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan, nikmat persaudaraan dan nikmat iman Islam, sehingga enteng rasanya kita berada di sini. Walaupun saya yakin Bapak dan Ibu guru yang ada di sini punya kesibukan lain, tapi sudah meringankan meluangkan waktu untuk berada di sini. Tidak lupa pula salawat serta salam selalu kita lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa hingga akhir hayat nanti menjadi umat yang mendapatkan syafaat beliau di akhir. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, pertemuan kita kali ini adalah sebuah kegiatan diseminasi tentang materi budaya positif.
Ya, apa itu budaya positif? Budaya positif. Budaya itu adalah sesuatu yang lahir dari kebiasaan, hasil olah pikir manusia. Jadi tentunya untuk mewujudkan budaya positif itu perlu adanya nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak bisa diciptakan instan, tapi itu adalah sebuah kerja, proses yang bertahap dan hasil kolaborasi dari semua warga sekolah. Siapa yang berperan di sini yang nomor satu? Tentunya adalah guru. Kita semua yang berada di sini adalah aktor utama sebagai pemeran untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Apa yang kita lakukan? Menjadi panutan tentunya, menjadi role model bagaimana seharusnya karakter individu itu diciptakan. Kita berharap nanti karakter yang kita munculkan itu bisa ditiru oleh siapa lagi kalau bukan murid kita. Apa saja peran kita sebagai guru untuk mewujudkan budaya positif di sekolah? Ya, Bapak Ibu, untuk bisa melakukan apapun kita butuh ilmu. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini pun kita butuh ilmunya. Nah, apa saja indikator-indikator yang ada dalam budaya positif itu yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum nanti kita akan action untuk menjadi role model tadi. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian kita harus mengenal apa saja motif dan motivasi perilaku manusia terkait dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian yang berikutnya, apa saja kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus mengenal apa kebutuhan dasar manusia. Berikutnya kita harus melakukan atau menanamkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah pada siswa, nanti akan ada tahapannya. Berikutnya adalah posisi kontrol dan tahapan restitusi. Mungkin istilahnya masih agak asing untuk kita ya, tapi kita coba pelan-pelan untuk memahaminya. Setelah nanti kita memahami materi-materi ini, diharapkan ke depannya kita mulai dari diri sendiri untuk berusaha menerapkan hal itu di sekolah dengan harapan siswa nanti bisa mengikuti kita. Yang pertama, disiplin positif. Kita mulai dari membawa sosok Ki Hajar Dewantara. Kenal Ki Hajar Dewantara? Ya, bapak pendidikan kita ya. Beliau pernah mengemukakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin internal atau disiplin pribadi, maka di situ harus ada usaha yang keras dari kita untuk bisa mewujudkannya. Karena tidak ada kemerdekaan tanpa adanya self-disiplin. Karena jiwa yang merdeka itu jika tidak mempunyai disiplin diri, maka akan ada kekuatan di luar itu yang akan mendisiplinkannya. Jadi yang harus kita tanamkan, sebelum ada kekuatan yang besar di luar kita yang mendisiplinkan kita, maka kita harus punya kemampuan yang kuat, kemauan yang kesungguhan untuk mempunyai disiplin diri atau self-disiplin. Oke, secara umum, disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri harapannya tanpa melibatkan pengaruh hukuman dan penghargaan atau hadiah. Karena yang kita harapkan nanti adalah siswa-siswa kita melakukan sesuatu atau memiliki motivasi dalam hal melakukan sesuatu karena kesadaran dirinya atau karena memiliki sesuatu yang berharga, yaitu nilai yang ada dalam dirinya. Cara penerapan disiplin ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, menumbuhkan kesadaran diri. Menumbuhkan setelah kesadaran diri timbul, diharapkan nanti siswa kita akan bertanggung jawab dalam segala tindakan yang dilakukan. Ibu-ibu, ibu bapak guru, saya ingin kita sedikit memahami apa yang dimaksud dengan sesuatu yang berharga yang kita
Bu Meli sini apa? Cincin ya. Tidak. Cincin ini terbuat dari emas. Kita ketahui bersama emas itu logam yang mulia, berharga. Sesuatu yang berharga pasti akan kita pelihara, kita pertahankan. Beda ceritanya dengan tutup botol pinggang. Bentuknya mungkin sama bulat, tapi yang satu emas, yang satu plastik. Kira-kira kalau ulang pegang, satu di tangan yang satunya lagi digenggam. Jika ada usaha untuk membuka itu, maka yang mana yang akan dipertahankan? Kita akan berusaha sebisa mungkin mempertahankan itu, tidak memberikan dengan mudah. Kenapa? Karena sangat berharga. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita jadikan analogi. Begitulah cara kita sebagai guru untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal itu di dalam diri dan hati kita, lalu kita imbaskan kepada murid-murid kita. Jika sudah sesuatu yang berharga itu kita yakini, maka kesadaran diri itu akan muncul, harapannya ya, dan tanggung jawab itu akan lahir. Oke, kita lanjut. Teori kontrol, ya. Teori kontrol yang diungkapkan oleh Dr. William. Jadi teori kontrol ini dari kata kontrol, kita sebenarnya selama ini merasa kita mampu mengontrol siswa, benar ya? Dengan perintah, dengan aturan, sama seperti tadi. Ketika dibilang menggenggam sesuatu yang berharga atau apapun di dalam tangannya, apa yang menyebabkan Bulan membukanya? Pilihannya dua. Yang pertama, Bulan mengizinkan tangannya terbuka, atau Bulan tidak mengizinkan tangannya terbuka. Benar ya? Coba, saya ganti Bulan, saya yang pegang. Bulan minta tolong dibuka tangan saya. Silakan, sekuat-kuatnya. Itulah usaha yang kita lakukan pada siswa kita. Ya kan? Kita berusaha memaksa siswa kita untuk mengikuti aturan, perintah kita. Tapi jika siswa itu tidak mau, nggak bisa. Bagaimanapun cara kita, nggak bisa. Jadi yang bisa dilakukan adalah kita menggiring paradigmanya, menggiring mindsetnya untuk meyakini bahwa kamu tahu kapan kamu buka, kamu tahu kapan kamu tidak harus buka. Jadi ada kontrol di dalam dirinya yang membuat dia melakukan sesuatu, melakukan pilihan apapun, itu atas kontrol dirinya. Jadi apakah kita guru bisa mengontrol perilaku siswa? Bisa atau tidak sebenarnya? Secara dalamnya tidak bisa. Sebenarnya bisakah kita mengontrol laku siswa? Kalau perilaku di luarnya mungkin bisa, tapi kalau secara ke dalam hatinya, ya, betul. Jadi siswa itu sebenarnya punya izin. Kalaupun dia mengikuti kita, hatinya yang mengizinkan, bukan karena hebatnya kontrol kita, bukan karena hebatnya kontrol kita, tapi karena dia mengizinkan. Kenapa dia mengizinkan? Mungkin dia punya nilai dalam dirinya. Ya, seperti itu. Jadi kita merasa bisa mengontrol, padahal sebenarnya kita tidak mengontrol siswa. Jadi itu yang kita garis bawahi. Jadi ada beberapa, ada ilusi guru mengontrol siswa, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Terkadang kita merasa aturan-aturan positif itu mengontrol siswa. Sebelum dia memiliki kesadaran ini, tidak. Semua sebenarnya atas dasar kesadaran dirinya. Jadi yang bisa mengontrol sikap kita, diri kita. Kemudian kalau ibu bapak guru yang bisa mengontrolnya bukan kepala sekolah, tapi bapak ibu guru sendiri atas dasar nilai yang bapak ibu yakini. Ya, selanjutnya kita masuk ke 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan.
menjadi manusia yang menghargai diri sendiri. Contoh yang paling banyak, kadang-kadang kita melihat siswa kita tergopoh-gopoh lari dan tak masuk kelas karena telat. Kalau kita tanya, jawabannya bervariasi. Kenapa telat datang? Segala macam alasan. Kemudian, kenapa harus tergopoh-gopoh? Takut dimarahi ibu. Atau misal HP segera disembunyiin, takut disita bu. Ada kata takut di sana. Ada kata takut di sana ya. Nah itu mungkin salah satu bentuk kita menghindari ketidaknyamanan. Berikutnya adalah untuk mendapatkan penghargaan. Siapa yang bisa maju di depan menjawab pertanyaan? Ya, kadang-kadang siswa kita seperti itu. Atau misalnya anak saya di sekolah, di SD sekarang, mama harus datang untuk rapat supaya kakak nanti dapat bintang. Di situ ada bentuk penghargaan yang dia dapatkan. Ya, Bapak Ibu, dua hal itu adalah faktor yang dibuat oleh guru dan itu di luar diri anak. Ya, kita sebut sebagai faktor eksternal. Jadi yang mempengaruhi kita takut dan mengharapkan penghargaan itu adalah faktor eksternal. Kalau itu tidak ada, kira-kira apakah motivasi kita melakukan sesuatu masih akan kuat? Kalau tidak ada hubungan dan penghargaan? Ayo. Kira-kira jika tidak ada penghargaan dan hubungan, kira-kira apakah kita akan masih memiliki motivasi? Ya. Harapannya kita masih memiliki satu kesadaran diri, nilai diri yang membuat kita tetap melakukan kebaikan. Nah, hal itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan berusaha kita imbaskan itu ke siswa kita. Jadi, faktor yang terbaik adalah menciptakan faktor internal dalam diri bahwa kita melakukan sesuatu itu bukan karena takut dihukum atau bukan karena untuk mendapatkan penghargaan, tapi karena kita menghargai diri kita. Saya seorang pendidik, maka saya harus menjadi teladan yang baik. Saya murid yang baik, maka saya harus menjadi pelajar yang baik, belajar yang benar, menghormati teman dan lain-lain. Masih banyak lagi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama dan kedua itu adalah faktor eksternal yang mungkin boleh-boleh saja ada, tapi tidak boleh mendominasi motivasi. Tapi yang ketiga inilah yang harus kita tanamkan, motivasi dari dalam. Ya. Berikutnya kita masuk ke kebutuhan dasar. Kita manusia, individu, begitu juga dengan siswa, punya kebutuhan dasar. Semua kita, yang pertama, bertahan hidup. Kita pasti punya kesadaran atau kontrol di alam bawah sadar kita untuk bertahan hidup. Misalkan kita harus bekerja mencari nafkah, ya karena kita harus bertahan hidup dengan finansial yang memadai. Kemudian kita butuh kasih sayang, kita butuh penguasaan, kita butuh area-area tertentu di mana kita memiliki kekuasaan di situ. Kemudian kita butuh kebebasan dan kita butuh kesenangan. Jika hal itu, 5 hal itu atau salah satu dari 5 hal itu tidak terpenuhi, maka pasti akan muncul penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi pada siswa-siswa kita yang kita lihat itu adalah bentuk di mana tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar atau salah satu dari 5 kebutuhan dasar tersebut. Ya, nanti kita lihat contohnya. Sekarang kita masuk di keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya sudah mencoba mempraktekkan bagaimana merumuskan keyakinan kelas di kelas yang saya ampu, di kelas 11 NIA 2. Sebelum saya masuk menjelaskan tentang tahapan menyusun keyakinan kelas itu, sedikit saya ingin mengungkapkan apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sesuatu yang kita yakini. Harus keyakinan yang bagaimana? Harus keyakinan
Betul sekali. Jadi kita merancang keyakinan kelas itu dari apa yang sudah dimiliki oleh siswa kita. Jadi kita itu mendidik itu bukan membentuk karakter. Kembali lagi saya ingin mengutip kata-kata Ki Hajar Dewantara, mendidik itu adalah menebalkan laku murid. Ada yang bisa membayangkan kira-kira apa yang dimaksud dengan menebalkan laku murid? Sedikit sebelum saya menjelaskan ini. Menebalkan. Kalau di komputer kita boldkan tulisan itu. Memberikan masukan yang positif kepada murid dia. Dari ya, betul sekali ya. Bapak Ibu guru, kali ini adalah kegiatan kami mengimbas. Di modul sebelumnya kami pernah mendapatkan materi bahwa setiap anak yang lahir ada memang beberapa teori terbaru sekarang yang dipakai di dunia pendidikan. Ternyata anak itu tidak lahir kosong tanpa karakter. Anak itu sudah punya karakter dari ciptaan Allah itu sudah ada. Lalu apa yang bisa dilakukan dalam dunia pendidikannya? Karakter mereka ketika lahir itu seperti tulisan buram yang ada di kertas putih. Jadi dalam pendidikan yang kita lakukan adalah kita tebalkan karakter-karakter baik itu. Jadi anak-anak itu bukan tidak berkarakter. Anak-anak itu sudah punya karakter. Kita bukan membentuk karakter anak, tapi kita hanya menebalkan, masalahnya memperkuat karakter baik, termasuk nilai-nilai baik yang sebenarnya mereka punya. Betul. Kita hanya menuntun dan membimbing saja. Oke, kita masuk ke keyakinan kelas tadi. Di dalam kelas, tanpa ditulis pun aturan, anak-anak itu tahu sebenarnya aturan. Misal, waktu saya bertanya jam berapa kita harus masuk kelas atau jam pelajaran pertama dimulai, semua menjawab jam 7.15. Semua tahu. Bagaimana cara berpakaian? Pakaiannya hari Senin begini, hari Selasa begini, kemudian kan seterusnya sampai Sabtu. Bagaimana bersikap ke teman-teman? Semua mereka punya aturannya. Nah, yang kami lakukan di saat menyusun kesepakatan kelas ini adalah dengan metode surah pendapat, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, dalam surah pendapat itu kita menggali pendapat siswa untuk mengeluarkan kembali apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami tentang kesepakatan kelas. Jadi kemarin setiap anak menuliskan aturan yang mereka ketahui kelas dengan kalimat positif. Dari situ kami mendapatkan 8 aturan atau kesepakatan kelas. Bentuknya seperti ini, kesepakatan kelas, dan berikutnya keyakinan kelas. Yang didapat kemarin contohnya seperti ini. Hadir di sekolah tepat waktu, ini kesepakatannya yang kita sebut sebagai bahasa lainnya aturan. Kemudian bijaksana dalam menggunakan HP, karena memang dilematis ya urusan HP ini, kadang butuh, kadang harus dibawa, kadang harus bawa karena memang ada beberapa mata pelajaran yang butuh. Makanya kemarin siswa bilang berarti harus bijaksana dong Bu, kapan pakai, kapan nggak pakai. Oh boleh, bagus pilihan katanya bijaksana. Kemudian yang berikutnya berpakaian rapi sesuai hari, menjaga kebersihan kelas, kemudian aktif dalam pembelajaran, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini adalah bentuk kesepakatan yang sudah istilahnya sudah diproses gitu. Dari kalimat-kalimat ada yang negatif, ada yang enggak. Sekarang semua yang saya hadirkan di sini adalah contoh yang sudah jadi kesepakatan. Kemudian apa yang kita lakukan dengan kesepakatan yang sudah bagus ini, seperti berpendapat dengan sopan setelah diberi izin, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Sekarang kita mengalihkan yang kesepakatan kelas tadi, kita sarikan, kita ambil apa saja nilai-nilai kebajikan yang ada di sana. Misal yang tadi hadir di sekolah tepat waktu, anak-anak mencarikan apa nilai yang ada di sana. Nilainya disiplin. Kemudian bijaksana menggunakan HP. Apa nilai yang ada di sana? Kebijaksanaan. Bagaimana siswa itu harus menjadi pribadi yang bijaksana. Kapan dipakai,
sesuai hari. Nilai apa yang diharapkan di sana? Kerapian, ada kesederhanaan. Kenapa disebut kesederhanaan? Karena nggak boleh datang pakai misal baju yang berlebihan, baju pesta yang tidak cocok dengan nilai kesederhanaan. Jadi nilai-nilai itu yang diambil sarinya dari kesepakatan yang sudah ada, sehingga terbentuk keyakinan kelas ada nilai kedisiplinan, ada bijaksana, kerapian, kebersihan dan kesehatan. Misal setiap anggota kelas harus menjaga kebersihan kelas. Nilainya apa? Kita harus hidup bersih, kita harus hidup sehat. Kemudian siswa kalau belajar harus aktif, tanggung jawab, religius tadi, dari aturan berdoa sebelum belajar. Nah, seperti itu. Setelah kita mendapatkan 5 nilai ini, inilah yang diharapkan mampu menjadi nilai-nilai yang dipegang kuat oleh setiap siswa, khususnya di kelas 11 NIA 2. Bagaimana mereka menjadi siswa yang disiplin, bijaksana, rapi, sehat, bersih, aktif, kemudian tanggung jawab, religius, saling menghormati maupun saling menghargai. Jadi kemarin di akhir pelajaran kami menyepakati untuk membuat poster yang ditempel di kelas tentang kesepakatan dan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan ini. Jadi nanti setiap mereka melanggar, nanti yang di dalam kelas bisa mengingatkan, atau minimal dia bisa mengingatkan dirinya sendiri. Oh iya, nilai bagian yang ini sudah saya langgar nih. Misalnya dia punya teman, oh ada nilai tidak menghormati orang lain nih dalam diri saya. Jadi ketika kita bisa menerapkan itu di skup yang lebih kecil, kemudian kita menerapkan di skup yang lebih besar, setiap guru, setiap wali kelas menerapkan kesepakatan-kesepakatan yang baik seperti ini, diharapkan akan mampu, karena budaya itu muncul dari kebiasaan. Kalau sudah dibiasakan, kita berharap itu akan menjadi budaya. Budaya apa? Budaya positif tadi. Jadi sudah kebayang Bapak Ibu wali kelas, setelah ini bisa action apa di kelasnya? Mulai dari hal sederhana. Anak-anak saya nggak bisa diajar serius. Iya, nggak apa-apa. Pelan-pelan saja, pelan-pelan Pak Sopir. Iya. Oke, berikutnya kelima, posisi kontrol guru. Faktor guru ini luar biasa sekali. Saya sebut tadi sebagai aktor utama dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Di sini ada 5 posisi, Bapak Ibu guru. Pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Mungkin tanpa saya perlu menjelaskan, sekilas kita pasti sudah jatuh cinta sama kata yang mana? Peran kalau di kantor tuh yang paling keren tuh jadi apa? Manajer. Manajer itu dari kata manage itu mengatur. Kalau manajer berarti pengatur. Dia yang menghandle. Maka kita harus menghandle diri kita sebagus mungkin sesuai dengan aturan yang sesuai budaya positif ini, dengan harapan tujuan nanti kita mampu menghandle siswa kita untuk mengimbaskan karakter manajer juga kepada mereka. Jadi kita jadi manajer dulu. Harapannya kita juga membuat siswa kita mampu mencapai level manajer tadi. Mulai dari diri sendiri. Ya, kita mulai dari diri sendiri dulu. Kalau penghukum kebayang ya. Penghukum. Ternyata guru juga bisa jadi penghukum, bukan hanya orang hukum atau jaksa atau polisi. Bagaimana bentuk kita menghukum siswa? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, bisa menggunakan hukuman verbal atau dengan kata-kata. Biasanya dengan kata-kata yang istilahnya menyudutkan. Anak-anak itu sudah salah nih. Sekarang misal biasanya kita kok datang terlambat, seperti itu ya. Berikutnya lagi, patuhi aturan saya atau awas. Ayo
siapa nih bapak-bapak guru biasanya yang begini ya? Sering, saya juga kadang-kadang ya. Jadi kemudian selalu, pasti selalu, kamu lagi, ya yang seperti itu adalah bentuk kita menghukum secara verbal. Belum lagi kalau kita menghukum siswa nggak kerjakan tugas 5 kali lapangan. Padahal itu tidak ada relevansinya nggak? Tidak ada tugas dengan nggak ada. Tapi kita lakukan Bapak Ibu. Dan ketika mempelajari materi ini, ya jadi tersayat-sayat hari kita. Ternyata banyak yang kita lakukan itu tidak sesuai. Walaupun niat kita baik untuk memberi efek jerah, niat saya yakin kita semua yang berada di sini karena kita adalah seorang guru, kita punya niat yang baik, tapi mungkin ternyata tidak selalu pilihan cara kita itu tepat. Berikutnya, membuat merasa bersalah. Ini udah apa penyakit, sakit. Yang benar-benar paling menyakitkan. Kata-kata ya, kata-kata itu Lebih baik ditampar daripada di betul sekali. Kita sendiri sebagai guru sangat sadar bahwa lebih baik mendapat hukuman fisik dibandingkan mendapatkan kata-kata, hukuman berupa kata-kata. Apalagi itu di depan kelompok kita atau di depan teman-teman kita. Tapi balik lagi, masih pun pernah kita lakukan. Sekarang teman, yang ini yang lebih banyak ya. Kita selalu berusaha mendekatkan diri kita pada siswa dengan mengambil posisi ingin menjadi temannya supaya terbentuk ikatan batin sehingga lebih mudah menurut kita mengontrol, mengarahkan, walaupun tidak selalu positif akibatnya. Ya, selalu ada bagian negatifnya. Misal, ayolah bantu ibu. Kata demi ibu itu menghadirkan faktor eksternal. Kita adalah faktor eksternal kenapa siswa itu berubah. Kita adalah faktor yang membuat siswa itu memperbaiki dirinya. Jadi bukan karena dia sendiri. Balik lagi, belum karena dirinya sendiri. Tadi awal kita sudah sepakat bahwa yang baik itu yang internal, yang kesadaran. Kalau masih didominasi oleh faktor eksternal, anak itu akan masih dianggap belum mampu, ya, menemukan kesadaran dirinya. Masih sebenarnya. Apakah ini tidak boleh dilakukan? Mengambil posisi sebagai teman? boleh saja. Ya, betul. Boleh. Tapi kita harus punya batasan. Nggak boleh kaku juga. Sekarang masuk ke yang pemantau. Ini yang hatinya dingin. Dia guru maksudnya guru yang sangat taat aturan. Sangat taat aturan. Ngomongnya tentang aturan saja. Kalau kita sering menganalogikan orang-orang yang seperti ini kaku. Plok-plok, kalau A, kalau B. Padahal kehidupan kita ini banyak sekali faktor X-nya. Di situ nilai rasanya mungkin yang kurang. Tapi kalau ditanya niatnya betul menegakkan aturan. Jadi karakter pemantau ini selalu berbicara tentang aturan, data. Misal kesalahan kamu sudah 5 kali ini bikin kesalahan. Kamu tahu kalau kamu melakukan kesalahan ini, kamu harus apa? Akibatnya apa? Enggak galak. Karakter yang seperti ini enggak galak. Dia datar-datar saja, lempeng-lempeng saja. Tapi seperti tadi hanya berbicara aturan dan data. Iya, ada data, ada bukti, betul sekali pula. Tapi judulnya masih faktor eksternal. Faktor eksternalnya apa? Aturan. Masih aturan. Jika tidak ada aturan atau tidak ada yang mengontrol aturan, maka tidak harus. Masih eksternal. Nah, seperti yang sudah Bapak Ibu pilih tadi, betul bahwa manajer itu adalah posisi yang terbaik. Di sini disebut
posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama muridnya, di mana guru itu berusaha menggali nilai baik yang ada dalam diri murid, membuat murid merasa bahwa, membuat murid menyadari dia melakukan sesuatu karena kamu paham, membuat melakukan sesuatu karena punya keyakinan begini. Jadi yang menentukan dia melakukan sesuatu atau memperbaiki sesuatu betul-betul karena nilai yang ada dalam dirinya. Hal yang kita lakukan seperti pada menanamkan atau merumuskan keyakinan kelas tadi, seperti kita memahamkan bahwa cincin itu adalah sesuatu yang berharga dan harus kamu pertahankan, bukan karena apa-apa, bukan karena pemberian ibumu, tapi karena cincin itu berharga untukmu, dan kamu menjaganya karena itu. Oh iya, contohnya ya, contoh kata-katanya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kalimat-kalimat seperti ini kalimat yang meminta umpan balik dari siswa. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan lihat penerapannya di materi terakhir tentang restitusi. Ya. Ada istilah restitusi. Peran guru dalam tahapan restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi siswa untuk dapat belajar dari kesalahan. Itu poinnya. Semua ini terkait dari hukuman, kemudian penghargaan, motivasi dan lain-lain. Semua ini terkait di mana guru itu harus membuat siswa bagaimanapun keadaannya harus bisa mengambil pelajaran, termasuk ketika mereka berbuat salah. Kita nggak langsung kasih hukuman saat dia salah, kita nggak langsung kasih penghargaan ketika dia melakukan prestasi. Apa saja tahapannya? Yang pertama, menanyakan keyakinan kelas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Istilahnya mungkin agak aneh ya, tapi kita lihat contoh biar lebih detail. Ini adalah video contoh kegiatan restitusi yang sudah coba saya terapkan pada siswa ketika siswa ada konflik dengan temannya. Tarik-tarikan buku sampai robek. Kita lihat. Sebentar sebelum saya mulai. Ya, di sini dijelaskan menstabilkan identitas itu adalah tahapan di mana kita semua, kita membuat siswa itu menyadari, meyakini bahwa kita melakukan sesuatu itu, kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Menghadapi suatu keadaan atau suatu konflik, maka kita akan pasti punya pilihan. Nah, yang kamu lakukan itu adalah yang terbaik menurut kamu. Entah itu benar atau salah, itu adalah keyakinan yang kamu miliki. Dan itu wajar-wajar saja. Itu hal yang pertama. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini maksudnya setiap individu memiliki alasan atau motivasi kenapa melakukannya. Di situ kita harus memahami bahwa siswa kita punya motivasi ketika melakukan mungkin yang dianggap salah tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan yang mana? Seperti contoh yang kita bikin di keyakinan kelas itu. Dari sekian banyak keyakinan itu, ketika dia melakukan kesalahan, yang mana nih yang dilanggar? Kemudian guru meminta siswa untuk memikirkan kalau sudah melakukan hal seperti ini, sudah tahu ini salah. Untuk memperbaikinya harus bagaimana? Dia bisa mengemukakan solusi atas kesalahan yang dia buat. Dia menjelaskan, memaparkan kesalahannya, kemudian kita menanyakan, kalau kamu melakukan hal ini, apa yang kamu perbaiki dari dirimu? Atau nilai apa yang kamu dapat kalau sudah jadi baik begini? Nilai apa? Seperti yang disebutkan di keyakinan kelas. Sekarang silahkan kita coba simak sedikit video tentang keyakinan kelas ini. Kita coba lihat aksi restitusi yang sudah coba saya buat sebagai contoh, mudah-mudahan bisa kita terapkan pada banyak kasus yang dihadapi oleh siswa, walaupun ya kita sadari ini teori
dari hal-hal yang sederhana. Kalau memang kasusnya level tinggi, ya mungkin restitusinya tidak hanya butuh kita saja, butuh banyak komponen di sana. Tapi kita mulai dari restitusi hal-hal sederhana supaya diharapkan bisa menjadi kebiasaan dan lama-lama akan menjadi budaya. Ya, ini adalah kasus di mana Rena, siswa kelas 11, belum menuntaskan catatan karena tidak hadir 2 hari ketika dia izin mengunjungi neneknya yang sakit. Kemudian karena catatannya tidak lengkap, nanti ya Pak Ibu Ade ya. Ya, sekali lagi saya minta maaf karena mengganggu atau mengambil waktu Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita sharing ini bermanfaat untuk profesi kita ke depannya ya. Kembali lagi meminjamkan buku catatan ya, Ayu tidak mau meminjamkan, ceritanya nggak mau, ditarik paksa. Jelas pasti Rena punya alasan kenapa tarik paksa, tapi intinya ditarik paksa sampai robek. Dan hal itu saya dengar, kemudian saya bantu Rena untuk menyelesaikan masalahnya. Coba kita lihat. Waalaikumsalam Rena. Baik sekali ya. Oke, di situ ada ketika dia menyampaikan keluh kesahnya, guru menanggapi dengan kata wajar karena dia punya alasan. Karena kita pun kalau diajukan, kita berangkat dari situ dulu. Kita kalau diajukan pasti kesal juga. Kita beri apresiasi bahwa apa yang kamu lakukan itu wajar. Jadi di sana tidak ada memvonis, menghukum atau bersalah. Karena dia punya alasan dan alasan itu logis. Kita lanjut. Ada validasi tindakan yang salah. Rena mengakui salah. Ada bagian Rena menyadari kesalahan. Nilai apa yang dia langgar? Dia tidak sabar. Kesabaran yang dia langgar. Itu validasi kesalahan. Kemudian kita lihat pilihan solusinya. Di sana ada kegiatan, ada tahapan yang dilalui Rena, yaitu menyadari kesalahan. Yang pertama guru membantu Rena untuk menstabilkan identitasnya, bahwa yang dia lakukan itu adalah hal yang wajar. Kalau diajukan, siapa yang tak kesal? Iya kan? Apalagi oleh teman baik, ya wajar dia kesal kan? Apalagi besti, apa ya udah. Untung cuma tarik-tarikan buku.
mengatakan bahwa wajar salah karena diacuhkan. Berikutnya, Rena menyadari kesalahannya, kemudian dia punya solusi untuk kesalahannya. Nah, ketika yang dia langgar tadi pun dia tahu apa yang nilai apa yang dia langgar, kesabaran, kemudian tidak menghormati itu dia langgar. Berikutnya, Rena mampu memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Kalau udah salah perbaiki buku orang, pertama minta maaf. Kedua, perbaiki bukunya. Kalau nggak bisa perbaiki sendiri, minta tolong percetakan. Itu idenya sendiri. Kemudian nilai yang dia sadari kalau dia sudah berhasil melakukan itu, sudah minta maaf, sudah memperbaiki buku, dan dia menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Dia menjadi lebih tenang, menjadi lebih sabar. Kita kenal karakter anak kita yang bernama Rena ini. Dia adalah anak yang sangat aktif, sebenarnya anak baik, tapi kesabaran itu setipis tisu. Ya,